orang-orang yang datang seperti yang menyerupai tadi kan tidak ada terkesima. Dari mana kau bisa buktikan kan terkesima? Keluar dari kubur yang kalian kemudian jagokan kan selama ini, Tuhan kami mengalahkan maut, keluar dari kubur, apa itu? Tuhan kok keluar dari kubur, Bang? Kalau Tuhan itu tidak seperti itu rendahnya. Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Kok kamu kagum kepada makhluk yang keluar dari kubur jadi Tuhan? Hah? Tuhan itu tidak serendah itu. Dari mana kau tahu? Tuhan itu kok keluar dari kubur? Tuhan itu maha suci, maha tinggi, maha kuasa, kok keluar dari kubur, Abang? Dari mana kau tahu Tuhan itu? Yesaya 5 nomor 16. Baca. Tuhan itu Tuhan yang maha adil itu ternyata maha tinggi lagi maha suci. Dalam bahasa Arab subhanahu wa ta'ala. Ada ditulis itu keluar dari kubur. Yang disebut maha suci, Bang, dia tidak terjamah dengan sesuatu yang najis. Tidak memiliki kemudian kelemahan. Coba Yesaya 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Ya, betul. Nah, kalau maha menghidupkan, maha mematikan maksudnya apa itu? Ya, Bisa mati? Bisa mati? Bisa lah. Iya, bukan maha hidup itu namanya. Dengar, Jom. Bisa mati tapi hidup kembali. Ya. Aduh. Tuhan mati hidup kembali. Itu bukan Tuhan, Paman. Halilintar. Itu makhluk. Itu sifat makhluk. Kalau ada mati hidup kembali, itu sifat makhluk. Cuma bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Rupanya tidak serupa. Yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22, tidak serupa dengan makhluk. Samuel 22. Ya. 2 Samuel 7:22. Samuel 7:22. 2 Samuel 7:22. Kalau nggak ada nanti gimana? Udah wudu, ayo wudu, salat subuh kita. Samuel 7. Awal tahun kita Ramadan ya. Samuel 2 Samuel 7:22. Bang Joma, Iya kawan. mohon pencerahannya buat saya. Sabar dulu. Biasa aja mukanya Bang James, nggak usah diganteng-gantengin. Nah, aku mau pencerahan dari Bang Joma ini. Bentar Saya Bang, sabar bukan- dulu Bang sabar dulu Ya. ya. Biar Bang James dulu, biar Bang James. Jangan diganteng-gantengin dong, mukanya biasa aja kali. Assalamualaikum, Guru Deswa. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mukanya ini muka seorang ustadz, muka ulama dia. Nggak usah kau balik-balikan, Jom. Tahun depan kita puasa sama-sama pokoknya. Gak peduli aku. Aku jemput di Medan, kita pergi ke masjid mana, Masjid Agung, sholat sama-sama ya. Takut nanti gini loh, Jom. Apa? Enggak. Apa? Takut berdosa. Udah gini, dengar dulu. Cakep berdosa. Baca 2 Samuel 7:22 baca. Ya, 2 Samuel 7 ayat 22. Ya. Berisi doa Daud yang menyatakan kebesaran dan keunikan Allah. Sebab itu engkau besar, Allahu Akbar. ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Dan tidak ada Allah selain engkau. La ilaha illa huwa. Yang kamu tangkap 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu besar dan keperkasaanmu. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Sebab Yesus gantengnya sama seperti Bang Suma. Udah. Asyhadu alla ilaha illallah. Bercanda Bang, bercanda. Lanjut. Jadi kan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Ya. Jadi, menurut
gambaran yang dikatakan bahwasannya sesuai dengan dia kita diciptakan, bukan Sesuai dengan rupa Tuhan kita dicipta. iya. Saya jelaskan. Di Kejadian 1 nomor 26, iya kan? Manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa seperti rupa dan gambar Tuhan. Baiklah, kami menciptakan manusia seturut rupa dan gambar kami. Sekarang saya bilang gini abangku. Saya seorang arsitek, tentu memiliki sketsa gambar gedung. Baiklah, kita membangun gereja seperti seturut rupa dan gambarku. Apakah gereja itu mirip saya? Atau saya memiliki rancangan yang gereja punya rancangan sebelum membangun gereja? Baiklah, kita membangun gereja seturut rupa dan gambarku. Maksudnya apa itu, Bang? Gerejanya mirip aku atau aku punya gambar yang sudah saya bentuk yang kemudian ingin kubuat sesuai dengan gambarnya? Iya. Nah, itu yang betul. Cuman Lembaga Bible Indonesia membalikkan terjemahan itu. Di situ basel menu, waketenu. Apa artinya? Serupa dengan kami, segambar dengan gambar kami. Jadi Tuhan memiliki gambar bahwa aku akan menciptakan manusia. Matanya di depan 2, di belakang kemudian ada tulang ekor, di bawah ada 2 kaki, terus di samping kiri kanan ada tangannya, jari-jarinya 5, ada lambungnya, ada jantungnya, ada ususnya, ada akalnya. Itu yang aku akan ciptakan. Maka setelah dia sudah gambarkan sketsa itu, rancangan itu, begitu dia mau ciptakan, diciptakan seturut dengan gambar yang dibuatnya. Bukan berarti Tuhan serupa dengan manusia. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Kristen karena menyamakan Tuhan dengan makhluk. Siapa yang bilang? Lah, tadi abang mengatakan Tuhan itu sama seperti kita. Kalau Tuhan sama seperti kita, Bang, berarti Tuhan punya kelemahan. Untuk melihat di belakang harus nengok dulu. Digambarkan segambar. Iya, bukan. Kita nggak segambar Tuhan. Tuhan menciptakan Adam segambar dengan gambarnya Tuhan. Gambarannya. Tuhan sudah menggambar duluan. Seibarat saya ingin membentuk gereja. Gereja yang ingin saya bangun ini seturut dengan rupa gambar saya. Gambar saya yang ada di kertas. Bukan gambar maksudnya wujud saya. Nggak ada yang sama dengan saya, nggak ada. Nggak ada. Terlalu lemah Tuhan kita itu kalau bentuknya seperti manusia. Berarti ada lambungnya, ada kelaminnya, ada giginya. Alamak. Dengan Tuhan, bukan seperti manusia. Lah, kalau Tuhan membuat manusia segambar dengan manusia dalam arti wujud, berarti penampakan Tuhan itu sama seperti kita dong. Segambar dengan dia. Apanya yang segambar, Bang? Punya wajah, punya mata, punya tangan, punya segalanya. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dengarkan. Ketika manusia disebut bisa melihat, tuh penciptanya maha melihat. Ketika manusia bisa mendengar, Tuhannya maha mendengar. Ketika kemudian manusia disebut hidup, Tuhannya maha hidup. Itu maksudnya. Tetapi dalam bentuk wujud, laisa kamitslihi syai'. Dan coba Anda baca Yesaya 53 dan 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu dibentuk menjadi daging. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Firman itu dibentuk menjadi daging. Tuhan enggak dia? Yang dibentuk jadi daging ini Tuhan enggak? Enggak. Gitu dong. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuh, dengar. Sebelum lari ke sana. Apa arti dari Bang Jem, suaranya kencengin dikit Bang Jem. Ke Gimana? YouTube kecil. Suara Bang Jem ke YouTube-nya kecil belum dah.
Apa? Iya, saya juga nggak dengar. Saya harus pakai tenaga dalam ini sampai dengar dulu. Iya, digedein Bang James suaranya, dikerasin. Sebelum lari kita, apa sebenarnya arti kata Tuhan? Tuhan itu kalau bagi kami pencipta alam semesta. Oh iya. Iya. Siapa itu? Lalu Jadi siapa itu Tuhan itu? pencipta alam semesta lah. Ya, apa namanya? Kami menyebutnya Allah. Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Di mana dituliskan bahwasanya Allah itu menciptakan segalanya? Coba dari Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Khaliqu kulli syai' yang telah menciptakan segala sesuatu. Akulah Tuhan yang Akulah Tuhan yang mana buktinya diciptakannya? Bahwasanya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini. Ini buktinya ada alam. Lalu siapa yang menciptakan alam ini? Ya, kau yang bilang Tuhan itu bukti dalam mana? Dari mana? Ini alam semesta ini siapa yang bikin rupanya kalau bukan Tuhan? Ya, aku tahu. Terus Mana adanya? Loh, kitab suci di mana-mana, kitabnya Yahudi mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Ya, siapa namanya yang menciptakan? Orang Yahudi menyebutnya Hasem. Kami menyebutnya Allah. Iya, Allah itu tadi mana? buktinya? Maksudnya bukti gimana? Ada nggak di bahwasanya di dalam sejarah ataupun di ayat tersebut? Ada ya? Maksudnya sejarah gimana? Memang ada sejarah. Memang di dalam Bibelnya Yahudi ada orang yang menulis sejarah melihat Tuhan menciptakan alam ini, kan enggak? Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan mengklaim dirinya lah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada kemudian orang menjadi saksi pada saat penciptaan. Saya tidak tanya saksi. Saya tidak tanya saksi. Saya Terus? tidak tanya muslim. Yang aku tanya tadi, kau bilang tadi bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Mana buktinya kalau Tuhan yang menciptakan? Siapa namanya Tuhan itu? Ya ini buktinya alam semesta ini ada. Ini tercipta. Siapa yang ciptakan? Datanya mana? Bahwasanya Tuhan menciptakan. Lah, Al-Quran mengatakan banyak kali datanya dalam Al-Quran. Khaliq kulli, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kapan menciptakan? Kok kapan pula? Emang apa gunanya ditanya kayak gitu kapan? Apakah Anda ingkar? Apakah Anda ingkar bahwa alam semesta ini sudah ada? Oke, gini aja Jum. Tidak ada gunanya memang. Tidak ada gunanya. Terus? Cuma aku bertanya, mana buktinya? Bukti? Apa orang ini? Mana buktinya Tuhan mencipta? Lah, yang Anda lihat dan Anda rasakan diri Anda yang ciptakan diri Anda rupanya. Itulah bukti menciptakan Tuhan itu. Kalau seperti itu, Jum, aku bisa bilang bahwasanya aku dilahirkan oleh orang tuaku. Ya lalu apa yang Anda heran saya? Apa bukti katanya Tuhan itu mencipta? Lah alam semesta ini buktinya Tuhan itu pencipta. Buktikanlah di mana ditulis. Al-Quran misalnya di dalam surah apa ya? Salah satu kita ambil ya. Saya ambil dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 20 berapa itu ya? Huwallahul khaliqul bari'u musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit, apa yang di bumi, bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah Allah yang menciptakan. Huwallahul khaliqu bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Udah gitu aja. Ya iyalah kan yang menciptakan kita itu adalah Tuhan kan. Kami menyebutnya Allah. Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Saudara menyebutnya apa? Tuhan. Nah Tuhan. Sekarang antara Anda dengan saya ada yang zolim. Kenapa zolim? Anda memfitnah Tuhan pencipta alam semesta ini jadi baik.
Zolimnya itu di situ. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, padahal Yesus turun ke bumi mengajak Bani Israel yang telah meninggalkan Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang ahad. Bukan Yesus mengajarkan untuk disembah. Coba Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya kami beriman kepada Yesus bahwa dia utusan, bukan Tuhan. Sejak kapan kau beriman seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, diberikan hikmat Injil, bermujizat kemudian membangkitkan orang mati, itu cuma satu orang. Kami mengenalnya Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Kalian menyebutnya Yesus. Yang membedakan kita adalah cerita yang kita terima. Tapi itu merujuk kepada oknum yang satu. Tapi gini loh, Cuk. Tapi kau nggak percaya bahwasanya Yesus Kristus disalib kan? Beliau orang suci. Tuhan tidak mengizinkan orang suci itu dibunuh. Tuhan tidak menginginkan orang mulia itu dibunuh. Jangankan dibunuh, kena penyakit kurap aja Tuhan tidak izinkan. Saya percaya Yesus tidak dibunuh. Iya. Iya. Oke. Suci dia. Oh suci, dia hamba Tuhan yang suci. Lahir dari perawan yang suci. Dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah ingkar kepada Tuhannya. Dia mengajarkan orang untuk menyembah kepada Tuhannya. Dan mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk mendudukkan dirinya sebagai Al-Masih, sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi, yang ditahirkan di tengah-tengah Bani Israel. Kami memuliakan beliau. Tidak sah keislaman kami kalau kami tidak memuliakan beliau. Makanya kehadiran Islam itu mensucikan beliau dari sangkaan-sangkaan orang kafir terhadap dirinya. Dibunuhlah, ditamparlah, diseretlah, ditonjoklah, ditelanjanginlah, digantunglah, ditombaklah, dikuburlah. No! Nabi kami Yesus suci dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir dengan yang demikian itu. Itu iman kami. Beriman ya. Kami beriman. Tidak sah iman kami kalau kami tidak beriman kepada yang kalian sebut Yesus, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu. Kami beriman. Tugas kami diutus untuk membersihkan nama beliau. Ingat kata Yesus di dalam Bible Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila roh kebenaran yang aku minta dari Bapa telah datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang di mana Yesus itu dimuliakan? Di Islam atau di Kristen? Siapa yang mati dikutuk di atas tiang salib? Islam mengatakan bukan Yesus. Kristen mengatakan Yesus. Ayo, siapa yang memuliakan? Siapa yang menanggung dosa-dosa Romawi yang memperkaos anaknya sendiri, yang mencabuli anaknya sendiri, yang merampok, membunuh, korupsi, koruptor, dan seterusnya. Siapa yang menanggung dosa-dosa mereka pada pelaku dosa itu? Orang Kristen mengatakan, Yesus. Kami mengatakan apa? Tidak. Yesus bukanlah korban, dia bukan tumbal untuk dosa-dosa para pelaku dosa. Selesai. Kami memuliakan beliau. Upaya-upaya iblis untuk menjamahnya nggak mungkin berhasil. Upaya-upaya Yahudi pembangkang itu yang gemar membunuh Nabi tidak mungkin berhasil. Romawi tidak mungkin berhasil. Beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, aku mengangkatmu ke hadiratku. Makanya di dalam Bible, ingat saudara, Bible saudara itu bukan kemudian dihafalkan murid-murid Yesus. Dia ditulis puluhan tahun setelah Yesus melakukan penginjilan kepada kaumnya Bani Israel. Dan ingat, sebelum kitab 4 kitab kanonik ini disahkan menjadi kitab Katolik, bertebaran banyak kitab-kitab yang lain yang ditolak oleh kebijakan Romawi pada saat itu. Otoritas Katolik menolak Bible-Bible yang lain. Kenapa? Karena Bible yang lain
tidak seturut dan tidak seirama dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran politeisme, penyembah terhadap dewa-dewa dan roh-roh. Maka kitab Filipus ditolak, kitab Daniel ditolak, Barnabas ditolak, kitab Maria ditolak. Semua yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang orang Roma ditolak. 4 ini yang muncul kemudian. Kenapa kitab Injil Filipus itu ditolak? Karena Yesus diberitakan di dalamnya menikah. Kenapa Injil yang lain ditolak? Karena Injil yang lain memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad. Maka ditolak. Jangan berbohong kau. Injil mana yang barusan menuliskan kedatangan Muhammad? Saudara, di dalam Bible yang kau pegang sekarang ini saja, itu disebutkan. Lukas, kisah para rasul 3:22 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan datang mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari bangsa kita. Oke? Nabi Musa menyelamatkan kaumnya dari perbudakan. Nabi Muhammad menyelamatkan kaumnya dari perbudakan. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Nabi Muhammad menyelamatkan kaumnya dari kaum jahiliyah, penjajahan kaum jahiliyah. Nabi Muhammad diberi kitab, Musa diberi kitab. Nabi Muhammad punya kaum, Nabi Musa punya kaum. Nabi Musa diperintahkan perang, Nabi Muhammad diperintahkan perang. Nggak dapat. Lah, kau tidak dapat. Lalu yang sama seperti Nabi Musa siapa? Kalau diumpamakan ke nabi-nabi, siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ingat saudaraku, Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Setiap kali dia berbicara, dia awali dengan bacaan atas namaku. Bismi Anoki. Al-Quran datang diawali dengan Bismillah. Yang kedua, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Al-Quran seluruhnya berasal dari mulut Nabi Muhammad. Bible ada dari mulut Lukas, ada dari mulut Yohanes, ada dari mulut Paulus. Ingat, yang sama seperti Musa, dia akan menaruh firman-Nya di mulut orang tersebut yang sama seperti Musa. Kalau itu dari bangsa Yahudi nggak mungkin. Lukas bukan nabi, Matius bukan nabi. Alhamdulillah, berarti yang sama seperti Musa bukan penulis-penulis kitabmu. Terima kasih, mereka gugur sebelum bertanding. Kemudian di dalam Ulangan 34 nomor 10, apa kata Tuhan? Aku tidak akan mengutus lagi seorang nabi yang sama seperti Musa di tengah-tengah orang Israel. Aku akan mengutus nabi sama seperti Musa. Ulangan 34 nomor 10, tidak akan aku utus lagi seorang nabi di Israel yang sama seperti Musa. Ayo, berarti yang sama seperti Musa dari luar Israel. Baca saudaraku, baca. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Ulangan 34 nomor 10. Baca sekarang. Baca. Kita baca ya. Baca. Ulangan 34 nomor 10. Sahabat-sahabat, kalau saya keliru tolong diingatkan. Tolong diluruskan. Ulangan 34 nomor 10. ayat 10. Iya. Salah enggak saya? Tunggu. Menyatakan bahwa tidak ada nabi lain dari Israel, di luar Israel. Mana di luar Israel?
Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Allahu Akbar. Takbir. Ulangan 34 nomor 10 baca. Bentar ya, bentar. Iya, baca. Jangan kau blokirnya Edis. So kalau kau Ulangan 34. jangan kau omong kosong Nomor 10. semua. Buka blok. Ulangan 34 ayat 10 Jangan kau omong kosong semua. adalah bagian dari Alkitab Buka yang blokir Edis semua. bahwa tidak ada nabi lain di Israel. Tidak ada nabi lain di Israel. Baca bang, baca. Yang benar bacanya. Jom. Aduh. Apa yang Anda baca itu? Apa yang dikatakan? Coba besarin suaranya. Ini loh. Apa yang dikatakan di sana? Ya, ini ku baca ya. Iya. Ulangan 34 ayat 10 adalah bagian dari Alkitab yang menyatakan bahwa Anda tidak membaca dalilnya. Anda tidak membaca ayatnya. Itu keterangan. Baca. Ini bukan kitab. Ini pengantar. Aduh, jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu. Jangan pakai jurus Paulus lah. baca ulangan 34 ayat 10. Nah. Bukan kitab ini keterangan abangku. Jangan gitu dong. Nah, ambil Alkitab, catat. Iya, silakan. Ini pada tidur semua ya di atas sini ya. Turunkan aja kalau pada tidur. Monitor guru dah. Gitu dong. Coba buka kamera. Apa itu? Yang ulangan 34 nomor 10 dek. Oh, iya itu yang tidak ada nabi seperti Nabi Musa. Hai, mantap sekali. Kopi dulu, kopi. Ulangan 34 nomor 10 apa itu? Kita temenin Gurunda, kita nggak akan tidur kalau Gurunda belum tidur. Mantap sekali adekku ini. Wish. Mau aku kirim lame-lame mau? Alah. Ngerti nggak lame-lame? Kentang. Apa tuh Gurunda? Lama-lama apa? Singkong. Besarin deh. Biarkan beliau sendiri besar. Nah, mantap sekali. Nih saudara. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Baca Bibelnya. Bibel. Ya. Besarkan dulu, Jom. Besarkan. Ulangan 34 ayat 10 ya. Iya. Suaranya dikondisikan Bang Jem. Kurang kenceng itu suara Bang Jem. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Kok dibatasin lagi? Aku tadi yang kena. Turun dulu, Tan. Saya kick dulu ya, Tan. Izin. Ya. Aduh, yang tadi kena, ini kena. Ulangan 34 ayat 10. Iya. Ayat 10 sampai Terserah. Saya tunjukkan nomor 10-nya. Baca. seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi yang sama seperti Musa siapa kalau bukan dari Israel? Bentar.
dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya di seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatannya yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tidak ada lagi di tengah Israel. Tak ada lagi. Makanya di Kisah Para Rasul 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan mengutus nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, yang melakukan kedahsyatan sama seperti Nabi Musa, membawa kemudian bangsanya, membawa kitab suci, menegakkan hukum-hukum, membunuh orang yang membangkang pada Tuhan. Nabi Musa diperintahkan untuk perangi, kepung, perangi, bunuh, perangi, bunuh. Itu siapa? Yesus gak mungkin, karena dia masih di Israel. Karena nabi ini datang membawa hukum-hukum dari langit, harus keras dan tegas. Karena hukum itu kalau tidak keras dan tegas akan terjadi sama seperti hukum yang datang kepada Musa. Orang-orang menganggapnya sepele, sama seperti ketika Yesus datang. Orang-orang malah membangkang terhadap Yesus. Kenapa? Karena nabi itu, Musa maupun Yesus, tidak tegas, tidak keras. Maka nabi yang sama seperti Musa ini datang akan menegakkan hukum-hukum dengan sekencang-kencangnya. Maka setiap orang yang melawan, membangkang hukum itu akan dilenyapkan dari umat kita. Karena kalau datang nabi, pasti dianiaya sama kaumnya. Karena nabi membawa satu tanda dari langit. Maka nabi itu harus kuat, supaya hukumnya itu bisa sampai ke ujung bumi. Ya kuatlah, ada di sana. Yesus mana kuat. Tadi ini eksekutor, penyalibannya jadi pahlawan. Justru ajaran orang yang membenci Yesus yang kuat hari ini. Aduh. Sejak kapan eksekutor penyaliban jadi pahlawan? Di mana tertulis? Faktanya orang Kristen selamat. Tidak ada faktanya seperti itu. Coba 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Lompat kemana-mana. tanpa kebangkitan. Tanpa kebangkitan, kau jangan Lompat Nah, kemana-mana. sekarang bisa nggak Yesus itu bangkit tanpa dibunuh? bisa. Bisa? Mulai error juga ini. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ada nggak manfaatnya Yesus dibunuh oleh penjahat? Itu bukan dibunuh namanya. Iya. Bro. Masolang generasi halilintar. Udah jelas-jelas dibunuh di situ kok. Iya betul. Sudah dengar. Yesus berkata, aku berpuasa. Berpuasa mati, berpuasa hidup. Berarti bukan dia yang dibunuh. Pintar abangku ini, pintar. Yohanes 10:17. Tidak ada yang sanggup membunuh aku. Tidak ada. Akulah yang berkuasa memberikan, dan kuasa juga kemudian menerima. Jadi ketika iblis berkongkol-kongkol ingin membunuh, tidak berhasil. Makanya Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, sedangkan keterangan Yesus di dalam Lukas, di situ Yesus menerangkan bahwa anak manusia akan pergi dan diserahkan kepada manusia. Dia akan dibunuh, dan setelah dibunuh pada hari ketiga akan bangkit. Siapa itu? Anak manusia. Dia. Coba Anda baca. Anda baca di dalam pengajaran yang Yesus yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Apa yang diterangkan di sana? Di Lukas 22. Di situ dikatakan, sebab anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk dia.
Sekarang ketika Yesus dia mengajarkan kemudian kepada murid-muridnya, dia akan diserahkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tidak mengatakan aku, tetapi dia. Bukan dikatakan aku, tetapi dia. Benar itu. Ya, bukan dia emang. Memang bukan dia. Bukan Yesus, tapi orang lain. Jadi siapa? Kata orang lain tapi nggak tahu siapa. Orang lain itu yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri adalah tanda untuk angkatan jahat. Tidak mungkin Yesus tanda untuk angkatan jahat. Itu tidak mungkin. Ya, bukan berarti angkatan jahat ini menunjukkan ke angkatan jahat ini gitu loh. Anda ini melompat kemana-mana. Iya kan kita Ayat kita aja nggak bisa dijelaskan secara. kan kita butuh data, Bung. Masa nggak pakai data? Harus pakai data dong. Udah pakai datanya. Datamu. Ya itulah tadi. Dikutip Ulangan 34 ayat 10, tetapi udah melompat kemana-mana. Itu terkait dengan Nabi yang datang, kan ditanya. Saya ditanya ya saya menjawab. Kok situ kayak ibu-ibu sih ah? Yesusnya sendiri kan yang mengatakan Diskusi nggak seperti itu. anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Berarti dia dibunuh dong. Kemauannya sendiri. Wah, kalau kemauannya sendiri dia tidak dibunuh, Bang. Siapain? Bunuh diri. Iya. Ada datanya bunuh diri. Lah, tadi dalilnya Yohanes 10 nomor 17. Makanya tidak ada yang mampu menyerahkan nyawanya. Maka karena itu tidak ada yang mampu membunuh dia. Makanya dia terangkat ke langit. Itulah yang betul. Kalau dia dibunuh berarti bohong dia. Bohong dia berarti. Bang Indra, syukran. Bohong dia berarti. Kalau dia dibunuh, Bang, berarti bertentangan dengan ucapan sendiri yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan akan dibunuh. Pertentangan dong. Tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku. Gak ada yang sanggup. Dan Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak kuasa sedikit pun. Nah, bisa nggak Yesus dibunuh? Jempol-jempol aja nggak jelas. Bisa nggak Yesus dibunuh? Terbukti bangkit dari antara orang mati. Terbukti, Pak. Tadi itu yang bangkit itu adalah penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Turun aja rumah PA. Penguasa dunia itu iblis yang dilempar keluar dari kubur. Itu penguasa dunia yang dilempar. Yesus yang mengatakan, kok malah saudara-saudara ini ragu. Yesus sendiri yang mengatakan, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dia sendiri yang mengatakan, sekarang saatnya penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Kenapa lu turunkan? Kasih dia ngomong tadi. Kenapa gue turunkan? Mengganggu dia. Suruh naik lagi. Bukan mengganggu. Bukan dia mau menjawab apa-apa yang kita bicarakan. Tidak apa-apa. Oke. Naikkan lagi. Biar dia ngomong dulu. Ya naikkan dulu. Mana dia? Ya ini nih. Udah naik dia. Udah. Biar aku diam. Kasih dulu ngomong. Lebar baru layarnya. Besarin. Ya, Joharman, Hasibuan, silakan. Ya, Bunda. Halo Hasibuan. Selamat malam. Sahabat Restu, thank you. Ya.
Ya, silakan Hasibuan. Enggak seperti yang Anda katakan terkait ulangan 34 ayat 10. Di situ dikatakan tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung berhadapan muka seperti Musa. Nah, sebenarnya Apa sih? Baca dalil dulu. Apa dibelok-belokkan kitabnya orang ini? bukan Jangan- dibelok-belokkan. Apa Sebetulnya berbunyi? isi ulangan 34 ayat 10 itu seperti ini. Tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung berhadapan muka seperti Musa. Nah, ayat ini menekankan keistimewaan seorang Musa. Dia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalilnya Seperti seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi yang bangkit di antara orang Israel. Cuman Musa doang. Sementara Tuhan Di situ di dalam Alkitab Bible tidak ada dikatakan tidak ada lagi yang bangkit. Dikatakan di situ ulangan ayat 34 ayat 10 tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung. Oke, Berhadapan kita muka buka seperti data ya, Musa. original teksnya ya. Artinya Boleh? ya, Anda ngerti Ibrani nggak? sekarang kita membahas terkait ulangan 34 ayat 10. Iya, Anda ngerti Ibrani nggak? Biar kita buka bahasa aslinya. Waduh, Anda ini kemana-mana. Tadi yang dibahas Bible. Buka aslinya. Aslinya dong, supaya kita tahu apakah Anda itu salah, apakah Anda itu penipu. Karena kami ini orang belajar, Bang. Kami ini orang belajar, bukannya orang kami ini capek-capek jual suara. Kami ini orang belajar. Tujuan kami ini meluruskan, bukan membengkokkan. Kalau Anda mengatakan, saya sudah membaca terjemahannya ya, dan saudara kita tadi, saudara James sudah membacanya juga. Anda belokkan. Tak ada kata tidak ada lagi katanya. Anda yang membelokkan itu. Bahasa Ibraninya bagaimana? Ibraninya menjelaskan jelas di situ. Lo tidak ada lagi. Kata ada lagi itu dalam bahasa Ibrani old. Lagi. Kok jadi dipelintir dalil kitab sendiri? Nah, inilah bahayanya kalau cuma terjemah. Anda harus tahu artinya, itulah kitab kalau cuma terjemah begitu. Sesuai dengan selera yang menerjemahkan, itulah Anda terbawa ke situ. Lah kalau mereka tiba-tiba dikasih duit 1 miliar, itu hilangkan kata itu. Kata ini aja. Boleh nggak? Ya boleh. Dapat tidak? Kalau mereka mau. Siapkan apa alasannya mereka tidak mau? Sedangkan yang lain terbukti banyak salah. Buktinya banyak yang diplesetkan, banyak yang lain terjemahannya. Coba Dinda Ali bisa buka nggak? Adekku bisa nggak buka? Di-mute itu tadi. Bisa. Kebalik. Bentar. Nah, coba ini kita kasih bukti ya. Parahnya. Di Yehezkiel Mau yang 34. paralel? Yehezkiel 34. Ya? Yehezkiel. Iya, nomor 16. Ini salah satu bukti dari ratusan bukti. Bahkan Mau ada pakai paralel? Iya, paralel. Bahkan kemudian ada siapa itu Jonathan Purnomo itu bilang 6.000-an. Nah, coba dibaca deh di situ. Terjemahan barunya apa? Bentar ya. Yehezkiel. Ustadz Alif yang doubling, yang Ustadz Alif Gerunda Aman. Oh, bentar. Aduh. Sebentar ya. Yehezkiel 34 berapa? 16. Ini. Iya, coba dibacakan. Bentar ya, saya
doubling ya. Aman. Yang hilang, kenapa ini? Oh, salah. Maaf sebentar, barusan saya salah pasang speaker. Oke, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Apa yang gendut? Kenapa yang gendut katanya diapakan yang gendut? Yang gemuk. Yang gemuk Mana apa? tadi? Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kulindungi itu coba ditekan bahasa Ibraninya apa? Kulindungi di situ. Samad. Dilindungi si bom-bom. Samad artinya apa? Kulindungi. Mana tadi kita lihat ya? Kita lihat dulu di sini deh. Nih. Apa artinya Oke. tidak? Original iya, teksnya apa? Ada. Samad artinya memunahkan. Loh, dipunahkan, punah. Bom mau dipunahkan ini, bukan dilindungi. Sama nggak itu? Kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk menghancurkan atau untuk dihancurkan atau dimusnahkan, dibinasakan. Yang gendut dan yang kuat akan kumusnahkan. Kok di situ dilindungi? Jangan-jangan karena rata-rata pendeta di Indonesia gendut, makanya ditulis dilindungi di situ. Jangan-jangan lo ya. Bukan menuduh. Kenapa pindah ke situ? Di situ selamat artinya adalah kubinasakan, kumusnahkan, kuhancurkan, kupunahkan, kuhabiskan, kuremukkan, kuhapuskan, kubinasakan. Kok berubah menjadi kulindungi? Ayo. Ini kitab yang mau dijadikan sebagai jalan keselamatan ini. Punya tujuan, punya kemudian misi tersendiri. Ada misinya kitab ini. Apa misinya sebenarnya ini? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka membantu iblis untuk menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini apa ini buktinya? Dimusnahkan kok dirubah menjadi dilindungi. Jadi orang gendut itu merasa aman-aman aja. Padahal orang gendut itu dipunahkan, dimusnahkan, dirubah, dilindungi. Coba kembali ke TB tadi, adek. Baca, perlihatkan di situ. Apakah betul dilindungi di situ? Kulindungi. Alamak, betul-betul lah agama satu ini, bah. Benar-benarlah kak. Kasihan jemaat, kasihan. Jemaat cuma dinyanyikan malam kudus. Itu aja yang terus. Ujung-ujungnya udah bayar belum? Udah setor belum? Ini ngeri kali lah kitab kok begini, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Saudara-saudaraku, ayo. Hargailah ilmu pengetahuan ini. Hargai. Jangan karena yang menyampaikan itu Islam, meskipun salah Anda tolak. Jangan. Mentang-mentang karena yang menyampaikan itu pendeta, pastor, Anda terima. Jangan kayak gitu. Tuh. Kulindungi katanya. Begitu kita lihat aslinya, kumunahkan, kubinasakan. Ya Allah ya Karim. Ini kalau sudah kayak begini, siapa yang mau tanggung jawab ini? Siapa yang mau tanggung jawab? Jemaat di bawah disuruh perang. Ayo perang logika, ayo bantah mereka. Tapi yang dijadikan sebagai senjata untuk melawan, senjata kayak begini. Hancur jemaat saudara-saudara, hancur. Gurunda. Kacau. Ya. Itu gini Gurunda. Itu kan
tulisannya memang kumusnahkan tulisannya, tapi bacanya kulindungi gitu loh. Oh mama hantamkan dulu kayu di balok di tengkorak leher, baru bisa percaya itu. Selama saya masih waras, masih sehat, tidak akan masuk. Mana bisa ya Allah? Sebuah agama yang kitab sucinya bermasalah, yakin dan percaya agama itu bermasalah. Percaya sama saya. Buku panduan KB, keluarga berencana, resepnya salah. Tadinya untuk supaya mengatur angka kelahiran, dikasih kombantren, bahaya. Apalagi agama yang mengantar kita selamat di akhirat, ternyata kayak gini modelnya. Jangan-jangan karena yang duduk di sana gendut semua ya. Dia nggak mau dibinasakan, maunya dia dilindungi. Ya Allah ya Karim, segini kali bah. Oh mama jadi kalau jemaat yang tidak tahu apa-apa disuruh perang cuman modal ngotot, dikasih Bible ternyata Lai diam kan selama ini kan, nggak ada kan Lai itu ngomong kami dari lembaga Bible Indonesia menyatakan bahwa ini, nggak ada kan, diam aja, diam. Ya Allah ya Karim, cobalah kalau Islam salah terjemah satu kata, dunia akan bergemuruh. Apalagi bahasa aslinya. Terjemah aja salah, pasti bergemuruh dunia ini. Ada cetakan Quran salah terjemah, satu kata terselip, pasti bergemuruh. Ini diam-diam baik. Kenapa? Karena jemaatnya nggak bisa bahasa aslinya. Kasihan kan? Mereka hanya seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ikut aja. Tahun depan direvisi lagi jemaat, ikut aja. Tahun depan direvisi, ikut aja. Mereka tidak mau bertanya, ada apa ini? Kenapa ada kitab suci dirubah terus? Apakah lembaga Bible itu lebih pintar daripada Tuhan? Kok firman Tuhan kalian lebih pintar? Kenapa dirubah? Mau diperbaiki supaya emang dulu tidak baik? Emang Tuhan itu berfirman tidak tahu apa-apa? Kok sekarang malah direvisi? Enggak, supaya orang lebih mengerti. Berarti Tuhan tidak paham kalau ada saatnya manusia tidak mengerti firman-Nya sehingga butuh bantuan manusia untuk memperbaikinya gitu. Alamak. Halo Bang Zuma. Aduh ngeri kali bah. Ya gantian ngomong kita coba Bang Zuma. Ya gantian. Silakan. Jadi gini Bang Zuma. Apalagi kita di sini ya harus tunjukkan kepada umat juga, baik dari Muslim maupun Kristen, ya supaya mereka tahu di mana itu kebenaran, ya. Karena umat awam ini mereka itu bukan mau itu bernarasi, tapi kalau mereka melihat oh ada HP, oh ada internet, mereka buka, mereka lihat oh apa yang disampaikan oleh orang ini benar. Ya, disitulah mereka ikuti. Contoh saja, seperti banyak teman-teman ya, mereka sering buka-buka sendiri ya, apa yang dikatakan si Edis, mereka lihat oh ternyata benar, dan itu mereka mengatakan bahwa ternyata benar juga si kafir itu bilang ya gitu. Jadi kita di sini menyampaikan segala sesuatu itu harus dengan data ya. Kemudian kita berbicara Tuhan Yesus tentang Nabi Abang ya. Kita berbicara itu ngomong apa ini utusan. Bentar Bang, Anda kita ngomong berbicara apa? itu semua utusan ya. Makanya di situ kita mencari yang mengutus mereka itu yang sesungguhnya siapa. Itu baru benar Bang. Ngomong apa? Yang kita bahas tadi itu kitab lo, kitab suci kok gitu kali. Apa bantahanmu? Bantahan saya itu gini. Bantahan gimana? saya, Abang sendiri udah mengakui ya, Abang Juma sendiri udah mengakui dan membenarkan bahwa Yesus itu diutus, benar nggak? Iya, memang dia diutus. Ya udah, kau udah mengakui bahwa dia itu diutus oleh Tuhan orang Yahudi ya. Kau ingat itu, Tuhan di bumi ini tidak ada Tuhan yang lain menciptakan dunia ini, hanya Tuhan orang Yahudi. Itu kau ingat ya. Tuhan orang Yahudi yang mengutus Yesus bahwa Oke, coba saya cek kewarasanmu. Tunggu. Saya tes dulu warasmu. Saya tes warasmu dulu. Tuhan Israel, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Saya di sini saya bilang Tuhan Israel. Enggak, saya tes kewarasanmu dulu. Apakah Tuhan Israel adalah Tuhan negeri Mekah?
Bang, saya sendiri bila mengatakan bahwa saya tidak tahu Tuhan yang bukan, Bang. Saya mengakui. Saya tanya lagi. Apakah Tuhan Israel adalah Tuhan negeri Mekah? Oh, beda kalau Tuhan Israel. Oh, beda. Iya, saya akui, Berarti Tuhan Israel terbatas. Dia bukan Tuhan bagi kota Mekah berarti. Ya, saya Tuhan akui. apaan itu? Kalau Tuhan saya, dengar. Kalau Tuhan saya, Tuhan bagi negeri Mekah, Tuhan bagi negeri Belanda, Tuhan bagi negeri Indonesia, Tuhan bagi negeri Malaysia. Kenapa? Karena Tuhan saya Tuhan alam semesta. Lucu Tuhannya Israel itu. Ternyata bukan Tuhannya kota Mekah. Kata Tuhannya Israel, maaf aku berkuasa cuman daerah Israel aja. Karena namaku Tuhan Israel, berarti saya cuman Tuhan bagi Israel. Itulah tes kewarasan. Kalau Anda belum waras, jangan bahas Islam. Oke, baik. Kalau Abang Anda dengar belum saya. waras, Anda belajar sama Edis sana, sama-sama gila. Oke, Bang, bagus. Jangan ke sini. Kalau Anda kalau Anda belum waras, jangan ke sini. Oke, ya, jadi gini Bang ya. Saya tanya Abang dulu ya. Di luar bangsa Israel, apakah Yahweh itu mengikat hukum dengan bangsa-bangsa lain di luar Israel? Kamu jawab. Tidak Kalau kamu termasuk bisa jawab, Romawi. Tidak Kamu termasuk jawab. Romawi. Maksud Tidak kamu. termasuk Romawi. Termasuk Kamu Roma, jawab. termasuk Belanda, termasuk Portugis yang membawa agamamu ke dalam Indonesia ini. Tidak. Kamu Bang Ayo. Juma jujur Bang Juma jujur ya. Apakah Tuhan orang Israel mengikat hukum dengan bangsa di luar Israel? Kau jawab Kalau jujur. mulutmu itu berbicara, tolong pasang kuping. Ketika Tuhan datang menyatakan hukum kepada Bani Israel, Tuhan tidak menyatakan hukum kepada Bani Israel itu berlaku untuk bangsa di luar Israel. Paham? Oke, baik. Dia udah akui ya kawan-kawan. Bahwa Sudah. Tuhan, dia udah akui kawan-kawan ya, bahwa Tuhan Israel yang menciptakan dunia ini, ya ingat, bukan Tuhan yang lain. Terus? Tuhan orang Israel, Yahweh yang menciptakan dunia ini, dia hanya mengikat kepada bangsa Israel. dengan hukum Taurat Bagus. itu. Tidak Sekarang ada kamu bagi bangsa apa? lain. Aku tanya dulu, kamu Kau bangsa apa? Kau bangsa apa? Oke, baik. Kau ya. bangsa apa? Maka, Kau bangsa Israel. dengar dulu. Maka Kau yang dengar, kau dijanjikan bangsa Yahweh apa? itu, Kau bangsa apa, Balau, kau bangsa apa? Kau bangsa apa? Kau bangsa Israel rupanya. Jangan panik Bang. Enggak, saya tanya, kau bangsa Israel. Saya bukan bangsa Israel, tapi Ya, jangan panik, Bang. berarti hukum Israel tidak berlaku samamu. Oke, saya bisa jalan. Jangan panik, Bang. Saya santai, Bang. Dodol. Bang, kita santai-santai, Bang. Bukan, kamu itu tongol. Kamu itu tongol. Oke, nggak apa-apa. Kenapa saya katakan kamu tongol? Hukum Yahudi itu tidak mengikat kepada bangsa lain. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Wahai Musa, ajarkanlah kaummu, umatmu untuk meneguhkan supaya hukum yang datang kepadamu dijalankan dengan sekuat-kuatnya. Benar, Bang. Benar. Mazmur 147. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agama Kristen? Jawab. Baik. Oke, bagus banget. Teman-teman, ya. Saya di sini sangat menghargai Abang Suma. Ya. Enggak usah kau lebay kali kayak KW kau. Kenapa hukum yang hanya untuk Israel? Dengar, weh. Kenapa hukum yang hanya datang di Israel ada menempel di agamamu? Sedangkan kau bukan Israel. Iya, saya Jawab. akui saya bukan Israel, Bang. Bagus ya. Saya ini bukan bangsa Israel, Bang, ya. Ya, hukum yang diturunkan kepada Bani Israel itu khusus Bani Israel, Bang, ya. Tetapi Abang ingat, Bang, ya, Tuhan Yahweh itu menjanjikan Mesias itu bagi seluruh bangsa. Ingat. Di mana? Apakah Di dia mana? menjanjikan Coba. seorang nabi? Kau jawab itu. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menjanjikan Mesias untuk seluruh bangsa. Dalil. Baik, ya. Silakan.
Ya baik, bentar bang. Kita di sini gantian bang ya. Nanti saya tunjukkan. Ya, Yahweh silakan. mengutus Yesus itu untuk seluruh bangsa. Silakan. Gitu. Terus abang Silakan. tunjukkan lagi di mana Yahweh mengutus Nabi abang ke seluruh bangsa. Iya, Kita umat tahu silakan. sendiri. Silakan, silakan. Oke bang, saya suka sama abang Juma ini. Gak usah lebih kali kau. Kau kayak KW-KW aja kau itu. Suka-suka apa? Aku laki-laki. Ngapain kau suka? Parah kali kau. Udah kau sebutkan. Di mana Tuhannya Yahudi mengutus Mesias untuk seluruh bangsa. Cepat. Baru mau cari dalil kan. Ntar bang. Kisah para Rasul itu ayat 1. Bagaimana Tuhan Israel? Lukas, Tuhan Israel rupanya Jangan Lukas. bang, kita tunjukkan di perjanjian lama bang. Jangan Nah, perjanjian lama dong. Silakan. Bang, ya. Di dalam perjanjian lama, ya saya belum baca ke saya 49 ya. Saya baca dulu di Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Iya. Supaya abang tahu ya, Raja Iya. Mesias ya. Ya, Iya. abang dengar ayat 2 ya. Ya. Mika 5 ayat 2 ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan kubangkitkan seorang yang akan memerintahkan Israel. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan itu akan melahirkan dan telah melahirkan. Selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel ya. Ayat 4-nya, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan Yahweh, dalam memegahkan nama Yahweh Allah. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ya udah jelas sampai ke seluruh bumi. Nah, ayat ini sebelum aku baca di Yesaya ya, udah jelas. Woi, mana dalilnya Tuhan mengutus untuk seluruh dunia mana? Untuk seluruh bangsa mana? Apa yang menipu aja kerjaan set. Nah, saya bawakan data, dia nggak terima saya bawa data lagi ya. Apa yang kau dengar giliran saya. Jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh kau melanglang buana di kitabnya Yahudi ya. Kau baca kitabmu Lukas 1 nomor 33. Ku bacakan samamu ini. Bang, ini pengakuan. Kan nubuatan, kita berbicara nubuatan di perjanjian. Jangan nubuatan, nggak perlu nubuatan itu masih ambigu. Kubacakan kau dalil, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Yesus sebagai raja untuk Bani siapa? Untuk kaum siapa? Keturunan siapa? Yakub. Ente siapa? Ya ini kau siapa? Kau keturunan siapa kau? Keturunan Yakub. Kamu keturunan Yakub? Iya. Karena aku tadi bilang bang, aku dari suku mana? Ada sejarahnya. Keturunan Yakub Sulistyo. Bang Juma, aku boleh baca ayat ini enggak bang? Abang Juma. Tunggu dulu. Ada yang mengatakan kalau saudara kita ini keturunan Yakub katanya. Siapa? Dari mana saudara Yakub? Saya tidak mengakui bahwa Enggak. Saya minta dulu. Saya minta dulu saudara kita ini menjelaskan kepada kita anak-anak Yakub itu yang mana? Anak Yakub itu kan 12. Anda berasal dari keturunan anak yang mana? Ya. Berasal dari kedua suku. Iya, anak-anak Israel, anak-anak Yakub itu kan ada 12. Ruben, Simeon, Lewi, kemudian Yehuda, ada Dan, ada Naftali, ada Gad, ada Asher, ada Isakar, ada Sebelon, ada Yusuf, Benyamin. Anda berasal dari yang mana? Hasibuan. Yang mana? Si Hotang. Si butar-butar, si dabutar, bukan? Yang Anda dengan? Cara mengatakan bahwasannya menyebar ke berbagai negara, ke berbagai bangsa. Kampret. Kupikir apa? Kalau itu memang sudah dinubuatkan. Orang Yahudi itu bang, mereka adalah orang yang paling kuat kemudian memegang silsilah. Nah sekarang kalau Anda ini orang Batak, maaf ya saudara-saudara Batak. Coba, Anda ini bin apa? Ingat ya, di dalam Yeskel 5, data nomor 12. Sepertiga daripada kamu akan mati kena sampar,
dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan. Nah, sekarang kalau anda ini orang, sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Sepertiga dari keturunan Yakub memang disebarkan ke seluruh dunia. Memang. Itulah yang Yesus sebutkan dalam Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi dombaku yang ada selain dari kandang ini. Siapa yang dimaksud? Keturunan Yakub yang 13% ini, yang kemudian yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Yang sepertiga ini maksudnya. Tapi bukan kalian. Tetap aja Bani Yakub. Bani Yakub ya Bani Yakub. Alamak. Wahyu 3 nomor 9. Ada yang mengaku, apabila ada yang mengaku Bani Yakub, tapi bukan dari Bani Yakub, maka mereka adalah jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Hati-hati. Ya, kamu lah itu. Saya tidak mengaku, Anda yang mengaku barusan. Ayo. Bang Yang Cuma, mengaku baca Bani Yakub sebentar tapi ya. bukan Bani Yakub, mereka itu adalah jemaat iblis. Saya nggak mengaku, amit-amit. Saya orang Bugis Makassar, bos. Bang James diam dulu Bang James. Saya mau baca data Bang James. Nah, silakan kau baca lagi. Oke, Tadi Bang, kau ya. bohong ya, kau bohong, kau penipu tadi. Lanjut. Nah, santai Bang Juma ya. Ya. Enggak ada santai bagi penipu, enggak ada. Oke, baik. Saya bacakan dalil ya yang diminta Bang Suma ya. Ya. Karena yang Allah, yang Yahweh janjikan itu Mesias itu bagi seluruh bangsa ya. Ya, silakan. Yesaya 49 ayat 6 berbunyi. Ya. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu Oke. sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oke? Jelas ya. Mana dalilnya? Jangan panik. Sama orang lain kau ini sama aku. jangan kau panik. Mana dalilnya Tuhan Elohim mengutus Mesias untuk seluruh bangsa? Nah, kan kenapa aku baca ayat tadi ya seluruh bangsa ya supaya keselamatan dari bangsa Israel itu ya harus sampai kepada umat-umat yang Aduh, parah. Ya. Saya baca dalilnya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau ini siapa? Ya, bangsa Israel. Nah, Terus menjadi lanjut, terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sekarang pertanyaan, dengar. Sekarang pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Kamu bertanya tadi di mana Mesias itu diutus untuk Mana Mesias? Mana Yesaya 49 itu tidak berbicara mengenai Mesias. Oke. Yesaya baik. 49 itu kamu bisa baca di Yesaya 1. Yesaya 1-nya menceritakan tentang apa? Oke, ya Abang Juma dulu saya mau. Oke, saya bacakan samamu ya. Yesaya 1. dulu Bang Juma. Lanjut. Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hezekia, raja-raja Yehuda. Jadi semua yang dibicarakan kemudian tentang Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu adalah nubuat Yesaya bin Amos tentang zaman Usia, zaman Yotam, zaman Hezekia dan juga raja-raja Yehuda. Jedar. Oke, Ada baik. Yesus disebut? Ada Yesus disebut? Ya, Abang Juma ngomongkan, aku tadi ngomong bukan Yesus, tapi aku kan bilang juru selamat, bukan Mesias. Mama Ya, gantian Bang, saya mau tunjukin data lagi. Tidak Umat butuh data Bang. ada Mesias diutus Santai untuk Bang, kan umat juga dunia. butuh data. Yang tadi aku Yang bilang. kamu jual itu Yesus. Ternyata Yesaya 49 tidak berbicara mengenai Yesus. Ya oke, Malunya aku tunjukkan yang tuh lain di lagi Bang. sini. Kenapa nggak mau gitu? Gimana Bang? Jangan panik Bang, santai. Kau jadi panik, kau yang malu. Yesaya 49 itu tidak berbicara Yesus. Oke Bang, ya udah berbicara. Parah kali, bah. Oke. Marah orang ini. Ya, Apalagi? gantian Bang. Gimana? Apalagi?
Ya, saya bacakan dalil lagi Bang ya. Dalil lagi. Oke. Kemana lagi nih Karena umat perginya? di bawah ini, mereka zaman internet, mereka bisa lihat. Makanya Iya, justru karena saya menyebutkan datanya tadi, mereka melihat. Dan yang terlihat, Yesaya itu bermimpi bernubuat hanya untuk saman-saman keempat raja-raja Yehuda. Gedebok. Oke, ya. Jadi, oke baik Bang Suma. Apa lagi? Jadi teman-teman, Bang Suma Kebohongan mengatakan bahwa Yesaya berikutnya, ini silakan. menubuatkan tentang seorang yang tertikam, mati, Mama, dikurang salib, yang lahir. Itu bukan menuju kepada Yesus kawan-kawan ya. Iya Tapi memang, kalian baca aja memang sendiri, bukan. ya, gitu ya. Parah kali Bang. Bukan para kali Bang ya. Maksudnya kita di sini. Apa? Kalau Bang Suma dengarkan, kan dengarkan, berilmu sama saya dengarkan juga. giliran saya. Jangan sama James. Kalau Jangan dia. dengar dulu. Kalau ada nubuatan penyaliban Yesus di kitabnya Yahudi, tidak mungkin imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, ahli kitab, orang Farisi membuat saksi-saksi palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Mereka tinggal mengatakan, Yesus, kadia, sini. Sudah saatnya tiba ini harus digenapi nih nubuatan tentang kau kan? Oh iya betul. Yuk, bikin danunya yuk. Kapan? Tanggal berapa? Siapa yang eksekusi saya nih? Di mana kita adakan? Upacarakan dulu yuk. Makan-makan dulu sebelum kalian salibkan. Karena kita sudah dinubuatkan harus begitu kan? Itu dongeng kau. Itu Oke, kau jilat-jilat kitabnya Yahudi. Itu kau jilat. Bahkan Yesus ketika didatangi di dalam Yohanes 8, nomor 37 orang-orang ingin membunuhnya. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kau ingin melakukan kehendak bapakmu, yaitu menyalibkan aku. Sekarang, kalau Anda mengatakan Yesaya 45 atau 53 itu adalah nubuat, berarti itu nubuat Tuhan. Tapi kenapa Yesus mengatakan iblis yang menghendaki kematian? Kenapa engkau ingin membunuhku, kata Yesus? Yohanes 8:37. Kenapa? Karena engkau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Makanya kau ingin membunuh aku. Nah, kalau ada nubuatan, berarti kenapa kau ingin membunuh aku? Masya Allah, berarti Oke, dalam Bang. dirimu ada firmanku, yaitu firman yang telah kunubuatkan bahwa aku harus kau bunuh. Tapi Saya karena Yesus ikutin, mengatakan, Bang. iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Berarti yang mau membunuh Yesus bukan mau melaksanakan nubuat, tetapi mau melakukan keinginan iblis. Oke, Itu Bang, data. Baik Itu baru Bang, data. ya teman-teman dengar semua, saksikan Abang Juma mengatakan bahwa, ya sekarang saya tanya Abang Juma, berarti menurut pandangan Abang Juma, Yesus mati itu kehendak iblis atau Ya. kehendak Allah? Kehendak Jawab dulu. iblis, kehendak Oke, iblis. baik ya. Saya tunjukkan datanya bahwa Yesus mati, sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa dia harus mati. Kalau karena dinubuatkan, ia- saya tadi mengatakan, kalau ada di kitabnya Yahudi nubuatan seperti yang kalian jilat-jilat itu, maka orang Yahudi tidak perlu kemudian melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Pembunuhan yang dilakukan orang Yahudi terhadap Yesus bukan karena nubuat, tapi karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Bang, jangan ke kitab Yohanes dulu Bang. Ya. Kita ke kitab orang Yahudi Gak dulu. boleh. Kau Abang itu Suma, siapa? takut sekali Kau ya. mengais-ngais kitabnya Yahudi sementara Bang. yang punya kitab tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk membunuh Yesus. Malu nggak? Gak gini Bang, Abang mengatakan Yesus mati itu kehendak iblis, maka saya Iya. menuliskan. Karena Kehendak Abang iblis. tidak tahu. Memang kehendak iblis. Benar, kalau kehendak iblis gimana? Kalau kehendak Allah gimana? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan Oke. kepada saya. Oke, bagus ya. Kau diam ya karena kau bilang kehendak iblis, saya tunjukkan kehendak Allah. Ya. Konsekuensinya apa? Ya. Ya, jangan buka komal, jangan naikin orang awam lagi. Ya. Iya. Oke. Tunggu yang saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa itu Iya. kehendak Allah. Iya, Bahwa orang dia sombong yang bodoh. Silakan, gak usah lebar mulutmu. Sombong bodoh, 2, 3 dalil kau bawa, basi. Kau tambah lagi satu ini, hancur kau. Mana? Tunjukkan. harus santai banget. Tenang Bang, saya lagi Baru mau cari, kata mau tunjukkan gimana sih? Longor kali santai kau. Bang, sama Abang James dulu saya lagi cari data. Saya udah tahu. Baru mau cari data. Hei,
Orang-orang rapat untuk membunuh Yesus itu setengah mati cari alasan untuk supaya Yesus itu bisa dibunuh. Kamu dengan gampangnya sudah dinubuatkan loh di kitabnya ahli Taurat loh. Justru ahli Taurat itu yang pusing cari alasan gimana caranya bunuh Yesus ini. Datang kau ada loh di kitabnya Yahudi nenek Lukiper. Yang punya kitab aja tidak menemukan itu, tidak menjadikan itu sebagai nubuat. Oke bang. Kau yang mencari-cari itu supaya kau dibenarkan menyembah yang keluar dari kubur itu. Mana? Tunjukkan. Di mana perintah Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang Kristen? Mana? Kristen itu kan kelompok orang luar dari Yahudi. Di mana Tuhan bunuh orang benar supaya menyelamatkan orang di luar Yahudi? Kau sendiri yang mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Yahudi tidak berlaku untuk bangsa lain. Kok sekarang ada yang mati untuk bangsa lain? Lucu. Mana? Hah? Mana? Puru-puru kangkang. Asal ngomong aja. Agak kitabnya orang diperkosa, diperkaos untuk Tuhannya yang mati disalib. Jom, kalau kau buka seperti ini, tolong perbaiki bahasa-bahasamu. Oh, nggak apa-apa orang sombong kayak begini. Sama Anda tadi pernah nggak saya mengatakan, memang ini lawan saya yang paling sombong ini mulutnya. Meskipun seperti itu, kalau kau mau buka room, tolong perbaiki. Udah bagus. Saya katakan sombong. Orang ini sombong. Cobalah. Coba. Mana dalilnya? Cuman menipu aja. Tenang, saya mau bacakan ayatnya biar kau tahu. Ya, silakan. Yesus Silakan. Tentang iblis ya. Silakan. Oke. Yang merasuki Yudas apa? Tuhan. Silakan. Mana? Kehendak Tuhan membunuh orang benar. Mana? Kau baru bikin ya dalilnya ya? Kau bikin Bible baru ya? Konsili baru? Mana? Aku bantuin Bang. Lukas 25 ayat 20. Buka Bang. Ya. Aku bantuin Bang. Lukas 25 ayat 20. Buka. Masa? Mana ada? Ada aja. Lukas 25 itu tidak bercerita itu. Yesus berkata, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar. Dan kepada Tuhan apa yang wajib kau berikan kepada Tuhan. Nah, ayo. Manrase. Biar dibuka dulu Gurunda Lukas 25. Kalau nggak gitu Lukas 26 ya. Lukas 25 bukan Lukas 20. Jangan kau siksa orang lah. Matius 29. Ada Matius 29. Mana ada? Lukas 25 juga nggak ada. Gurunda biar dibuka dulu lah. Jangan kau siksa orang. Mau sampai kapan kita menunggu? Hah? Untuk kau fitnah Tuhan aja berat kali kan? Tuhan difitnah. Yang ada Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu yang betul. Tuhan tidak mau Yesus dibunuh. Malah kau bilang Tuhan yang mau. Ada aja orang ini. Yeni jangan pingsan dulu, bacain dulu Yeni. Jangan sok pintar makanya naik ke sini kau. Tar bang, santai bang. Saya ini buka HP ini bang. Soalnya HP nggak jadi bang. Tenang bang, santai bang. Saya tunjukkan. Buka HP. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sesuatu yang dibenci bagi Tuhan.
Gimana? Ada? Mana kawan mana? Tar dulu, aku nggak bisa, aku nggak ini. Tar santai. Saya lagi ini. Soalnya HP saya ini. Tenang aja kau, santai. Bukan bukan saya takut bro. Ini saya lagi buka data ini. Kau kira saya takut? Siapa yang bilang kau takut? Tuhanmu aja kau bunuh kok. Apalagi kita ini. Kau kenapa, Uri? Aku aja dari tadi nggak ngantuk. Jangan kau fitnah Tuhan, kawan. Tuhan melarang, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dalilnya Keluaran 23, malah kau balik. Tuhan menyuruh kau menginginkan pembunuh terhadap orang benar. Gimana ceritanya? Masolang generasi. Ini kalau yang kayak begini jadi pendeta di gereja ini bahaya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dulu pengajian kita pada sore hari ini karena Roh Kudus lagi tidak turun, musim hujan. Jadi besok kita akan lanjutkan, kemudian kematian ini kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak. Itulah kau. Oh, janji orang ayat dalil. Jangan main-main, Jom. Bukan main-main. Ini sudah jam 3 saudaraku di sini. Jangan asal sebut, nanti kau kena. Pula kena. Dialah yang kena. Dia fitnah Tuhan. Tuhan katakan dia menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Tuhan apa itu? Bisa saja kau tersebut sama Tuhan, tapi jangan asal main-main sama Roh Kudus, ya. Mana Roh Kudusnya ini? Kenapa nggak ada Roh Kudusnya? Ini udah diperingati kau ya, Jom. Apa itu? Jangan asal-asal menghujat. Kok jadi saya menghujat? Gimana sih? Udahlah, kalau kau nggak percaya silakan terus menerus. Tapi kalau kau bisa saja, entah apa kau bilang nggak apa-apa gitu. Kalian itu yang menghujat Roh Kudus, bukan saya. Tadi kau. Nah, saudara lah, Anda samakan Roh Kudus dengan burung merpati. Kira-kira ini apa ini? Ngapain kerjain kita ini dia? Pingsan dia. Ya nih, woi, makanya jangan sok pintar kau. Saudara Yeni. Alah, aku nggak tidur, aku masih jualan aku. Aduh. Saudara Yeni. Juma. Iya. Nah, boleh saya masuk? Boleh. Katamu tadi seperti apa? Bagaimana katamu tadi? Buatan tentang apa namanya? Yesus itu dikatakan mati, katanya nggak ada. Kenapa? Katamu tadi kan Yesus itu mati itu karena perbuatan orang. Tadi kamu yang bilang tadi apa? Yesus itu tidak boleh dibunuh. Oh ya. Iya. Tapi dilarang.
Tapi Yesus itu kan dinubuatkan memang harus mati. Kata siapa? Kata kalian kan? Kata kalian. Iyalah. Coba kamu, saya mau kasih datanya sama kamu. Ya, silakan. Yang datanya itu sangat banyak ya. Silakan. Sepotong aja. Mazmur 22, Yesaya 53. Itu kitabnya siapa? Kitabnya kami. Oh my love. Itu kitabnya Yahudi. Tahu itu? Itu udah diresmikan ya, udah diminta baik-baik itu. Orang itu kitabnya Yahudi. Ada nggak orang Yahudi mengatakan itu nubuat untuk Yesus? Sekarang gini. Ada nggak dalilnya kamu yang mengatakan kitabnya kami, kitabnya Yahudi? Apa sih? Itu kitabnya Yahudi, itu bukan kitabmu. Itu udah resmi masuk kitab Kristen. Jangan kau bilang Mana legalitasnya mana? Lupa aku tahu. Mana dalilnya? Legalitasnya, hukum-hukum itu aku berikan kepada Yakub dan anak-anak Israel. Lu kok bantah dalil, gimana sih orang-orang ini? Nah, sekarang saya tanya sama kamu, asal usul penciptaan itu di mana sih? Tanya kitabnya Yahudi yang kau ambil itu. Awap, asal usul penciptaan manusia dari mana? Tanya kitabnya Yahudi. Ya, kita tahu perjanjian lama itu kan udah resmi masuk. Siapa yang memvalidasi resmi? Tunggu dulu, kasih oksigen dulu tuh si Eni tuh. Mati sudah dia kayaknya. Kamu itu gak punya. Sedikit lagi dia kabur itu. Karena malu. Gimana? Jujur juga saya. Keluarga saya, mama saya Muslim. Jujur saya bicara, mama saya Muslim. Terus? Kau minta sumbangan sama aku? Ngapain saya minta sumbangan? Terus ngapain kau pamer mamamu Muslim? Iya, saya pamer karena kamu itu terlalu overacting. Overacting pula. Iya. Kamu itu selalu memperkeruh masalah. Kau memperkeruh. Padahal kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu itu cuma cari uang di sini. Cari uang. Iya. Cari uang itu di kebun. Cari uang di sini. Cari ojek. Jadi penyanyi. Tentang film. Jadi penyanyi gimana? Kamu saja kamu tutup dengan masker terus. Iya juga ya. Soalnya kalau muka saya dilihat orang pada kabur. Gurunda izin. Silakan dek. Mumpung ada 6.800 orang. Apologet Islam Indonesia teman-teman akan mengadakan milad api yang kedua. Tempatnya di Jakarta, di Tebet, di Masjid Al-Ittihad. HTM-nya 100.000 rupiah. Dan insya Allah akan dihadiri Gurunda Zuma beserta yang terpampang di layar kaca Anda sekarang ini. Jadi kalau mau silakan DM saya, nanti saya kirim pamflet ini, dan kemudian di pamflet ini ada nomor WA-nya yang sekarang tidak seberapa kelihatan. Jadi nanti kalau saya kirim, antum bisa buka sendiri, nomor WA-nya kelihatan, daftarnya di situ juga. Gitu ya. Sekali lagi, infonya adalah milad api dihadiri oleh Gurunda Zuma, kemudian Deddy Miswar artis itu, Ustadz Nababan, dan juga pengacara Tengku Nasrullah gitu ya, dan juga para apologet Islam Indonesia yang lainnya. Jadi Bang silakan, James ya. juga mau hadir.
Oh, alhamdulillah, barakallahu fikum. Siap-siap Gurunda. Ya, begitu infonya. Halo Bang. Jadi sebentar ya nih ya. Sebentar ya. Jadi yang mau daftar silakan 100k HTM-nya ya, tanggal 13 September di Masjid Al-Ittihad, HTM 100k. DM saya kirim pamfletnya. Syukron. Tafadhol Gurunda. Yen. Halo Bang Suma. Oke, terima kasih Pak Sukun. Ahli Ardiansa sudah mengumumkan Milad Yayasan Apologetik Islam Indonesia. Oh, sudah kembalikah tadi yang mencari data? Ya, terima kasih. Saya sambung dulu sedikit. Terima kasih. Alhamdulillah barusan sudah diumumkan akan ada Milad Yayasan Apologetik Islam Indonesia nanti di Jakarta di bulan depan, bulan September tanggal 13, tepatnya di Masjid Al-Ittihad Jaksel ya, Tebet, Jakarta Selatan. Oke, yang ingin berminat yaitu tadi pendaftarannya 100k, boleh konfirmasi ke Ahikores 0813 terus 3753, habis itu 4733 atau nanti DM juga boleh ya. Transfernya ke rekening Yayasan Apologetik Islam Indonesia 7-nya 5 kali 5170. Ada tokoh-tokoh di sana, ada Panglima kita nanti hadir, Bang Zumas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tertupus-tupus itu Ustaz Alip suaranya. Tupus-tupus apa putus-putus itu? Iya, cocok nih. Ya, gimana Bang Suma? Kita lanjut lagi ya, biar Abang Suma itu saya tidak mau Bang Suma. Nasi lagi. Apaan kata? Ya, kita menunggu udah 6 tahun kok. Tiba-tiba Oke, muncul kau yang baik. bertanya. Rewana. Saya jawab. Ini satu 6 bukan tahun 2 hari kita Saya menunggu. Gimana Bang Suma, kita lanjut? Iya wajib lah. Kita nungguin kamu kita kok. lanjut. Rewana. Sama orang awam kan nggak enak, orang-orang di bawah lihat kan nggak enak. Ya. Orang awam katanya, ya Allah ya sombongnya minta ampun ini. Betul-betul lah ini palau. Bukan di sini saya Suruh baca Bible aja nggak bisa. Kau katakan yang lain awam, kau itu apa kelebihanmu? Soalnya Bang Zuma, maksudnya Kelebihannya ini bersengkuni sama setan. saya itu mengatakan sekali sesuatu itu orang Muslim maupun orang Kristen itu mereka mencari sendiri di dalam kitab mereka pakai internet gitu. Makanya kebanyakan sekarang itu mereka itu berubah karena melihat sendiri data gitu. Silakan. Nah, jadi saya jawab ya, tadi kau bertanya itukah kehendak iblis ya, bahwa Yesus mati itu adalah Yesus mati di atas kayu salib ya, yang terkutuk di atas kayu salib itu adalah kehendak iblis ya. Maka saya bantah itu bahwa itu bukan kehendak iblis tapi kehendak Allah. Oke? Dalil? Oke, dalilnya ya. Ya, kau dengar saya baca ya di dalam Ulangan ya. Ini turanya Musa di dalam Ulangan 21 ayat 23 ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman ya pada tiang itu, tetapi harus engkau mengumpulkan. Dengar dulu. Satu sekali panik mereka ini. Dengar ya. Bunuh diri dalil ini. Dengar saya baca dalil dulu. Panik sekali kalian. Dengar dulu. Pada hari itu juga ya, pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Udah jelas kan? Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jelas, jadi dia mati di salib terkutuk oleh Allah. Kau mau kemana dengan saya? Ya? Jangan kemana-mana ya. Udah jelas kan? Makanya jangan sama orang awam ya. Kau bernarasi Bang Zuma nggak boleh kemana-mana lo ya. Bang Zuma mau kemana ini? Ustaz Ali mau kemana? Teman-teman Apa di saya bawah, malam ini memang ya. betul-betul saya akun saya Udah bisa menilai kita di sini bro. Taruh ya nih, taruh ya nih. Saya mau nanya satu pertanyaan dulu sebelum saya mandi. Jadi Yesus itu di tiang salib siapa yang ngutuk? Gimana bang? Yesus di tiang salib karena kehendak Allah. Dia mati karena kehendak Allah. Tadi Iya, yang ngutuk siapa? Yang ngutuk Yang siapa? kehendak Allah. Yang ngutuk siapa? Yang mengutuk, yang mati di situ adalah Yesus. Yang mati itu karena kehendak Allah.
Oke. Terkutuk nggak? Terkutuk nggak? Yang mengutuk Bang Hendi. Yang mengutuk siapa? Oh, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Karena Yang Yesus ngutuk mati. siapa? Kau jawab, siapa yang ngutuk? Jangan kau tanya kayak saya kayak anak SD. Tadi kau yang ngutuk. Nah, kan bingung mereka kalau sama orang awam kan. Barusan tadi kau baca, dikutuk oleh siapa? Oke. Tapi makanya Galatia Orang gila kau. Galatia 3 yang dia salah-salahkan itu adalah tergenapi dari Ulangan 21. Ya, yang ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Di sini yang tadi aku bacakan ayat itu adalah karena orang yang terkutuk itu adalah dikutuk oleh Allah, mati oleh kehendak Berarti Allah. Yesus dikutuk oleh Allah. Oke, itu kehendak Allah enggak? Kau ya. Mampus kau juga. Oh, itu kehendak Allah enggak? Jawab. Itu kehendak Allah. Kutanya enggak? dulu, Yesus itu adalah orang yang dikutuk sama Allah gitu. Saudara, Itu kehendak Allah enggak? iya kehendak Allah. Sekarang saya ya tanya, udah, sudah. apakah Yesus itu orang yang dikutuk oleh Allah? Ya, karena ada tertulis orang yang mati itu adalah terkutuk, udah jelas. Dikutuk oleh? Ya, mati karena memang tertulis Dikutuk oleh? orang. Dikutuk Ya. oleh? Mati terkutuk, mati ya. Dikutuk oleh? Dikutuk, mati terkutuk karena dia bilang mati terkutuk. Lu kalau ada di dekat saya ini gue siram lo kopi, benar gue siram lo kopi panas. Mama mati. Dia bilang dia udah Dikutuk mati, oleh kawan-kawan, ya. siapa? Dia Dikutuk meyakini oleh tadi, siapa? Bang, ya. Dengar dulu, Yesus kau meyakini. mati terkutuk, dikutuk oleh siapa? Ya, aku baca ayatnya. Orang yang mati itu dikutuk oleh Allah. Udah jelas kau tadi udah Dikutuk mengatakan oleh bahwa Allah kehendak Allah. Berarti yang kau tuhankan itu adalah manusia yang dikutuk oleh Allah. Benar berarti kehendak Allah enggak? Kau jawab kehendak Iya, Allah enggak? kehendak Allah, betul. Ya udah, beres. Ya udah. Sekarang permasalahannya adalah apakah coba. yang di Ya udah, atas beres. tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah? Ya udah jelas kan kehendak Allah. Berarti udah jelas. Oke, pertanyaannya saya, apakah Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah? Ya, kan aku tadi udah jelas karena itu kehendak Allah. Kau mau Enggak, pertanyaan Udah saya, jelas. apakah Yesus orang yang dikutuk oleh Allah? Ya iya memang karena itu kehendak Allah. Oke. Mau kemana? Iya, Pertanyaan dia mengakui saya, kawan-kawan, ya. Dia kamu udah baca nggak mengakui, nomor ya. duanya? Nomor dua-duanya, Dia kau udah baca nggak mengakui, nomor dua kawan-kawan, tadi? ya. Dengar, dia udah Kau mengakui. baca nggak tadi nomor dua-duanya? Ya, kau udah mengakui bro kau itu bahwa kehendak Iya, Allah. kau baca tidak nomor dua-duanya? Jangan mute bang, jangan mute. Dia udah mengakui bahwa itu kehendak Allah bang. Iya, kehendak Allah menyalibkan orang yang kau sembah itu. Saya akui betul. Iya, kau udah mengakui, 100% saya akui bahwa yang disalib itu adalah kehendak Allah. Yang disalib itu kehendak Allah. Yang kau sembah hari ini itu adalah orang yang dikehendaki Allah untuk disalib. Saya akui itu. Kenapa? Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Kenapa dia dikutuk? Karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dalilnya Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itulah orang yang dikutuk, yang disalib itu. Oke, tapi siapa itu yang dikutuk? Siapa yang dikutuk Elohim? Aku bilang Yesus Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Kau udah mengakui bahwa itu kehendak Allah. Mau kemana? Iya, betul. Siapa yang dikutuk Elohim? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus. Tapi yang aku bilang Yesus. Oke, tepuk tangan teman-teman. Jadi tepuk tangan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Akui bahwa itu kehendak Allah kawan. Iya. Saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Jelaskan. Oke, baik. Anda diam. Dengarkan baik-baik. Galatia 3 nomor 13, Kristus, tidak disebut Yesus di situ ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, Anda masuk di dalam Ulangan 21 nomor 23. Anda lupa membaca dua-duanya. Di data nomor 22-nya menjelaskan begini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu,
tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, kalau yang digantung itu adalah Yesus anak Maria, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Oke, baik. Kasihkan waktu lagi kayak saya, Bang, ya. Ya. Kita gantian. Umat juga butuh dengar, Bang, ya. Kau udah mengakui Yesus. Bang Jem, kalau Kenapa panjang sekali air liurmu kau, Kenapa terlalu panjang air liurmu kau? Kalau kau mau jawab, jawab aja. Ngapain kau curhat dulu? Nah, santai, Bang, ya. Enggak. Biar umat jawabnya. Kenapa terlalu panjang gitu-gitunya? Langsung kau jawab aja. Oke. Lanjut. Baik, ya. Kenapa Yesus terkutuk? Apakah Yesus ada dosa atau apakah dosa yang sepadan untuk bisa dihukum mati? Oke, baik. Ya. Karena ayatnya bunyi, yang ayat itu tergenapi di dalam Galatia 3:13 itu, bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya, jelas. Makanya di situ bahwa Yesus mati untuk menebuskan manusia dari kutub hukum Taurat. Ayat itu dia menggenapi Ulangan 21. Bentar, saya mau jelasin, Bang. Santai. Ini Dosa apa yang dilakukan Yesus sepadan hukuman mati sampai dia layak dikutuk oleh Tuhan? kan ini Dosa mau apa? jelasin, ya. Silakan. Oke, ya. Dosa itu adalah manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Astagfirullahaladzim, Tidak ya sanggup Allah, ya melakukan hukum Taurat itu. udah dia lemparkan ke duduk. kuburan orang ini. Dia sangat sekali-kali takut. Apain kau di sini penghina Tuhan, penghina Adam. Adam lagi kau fitnah lagi. Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia layak dikutuk? Apabila seseorang melakukan dosa, loh, Adam dong yang harus disalib. Apabila seseorang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, kau gantung dia. Ya, Yesus melakukan dosa apa? Adam makan dosa di surga. Betul-betul penyesat benar. Memang kalian itu sudah dirancang betul-betul ya. Dirancang kalian itu. Tidak salah Yesus menasihati orang Yahudi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau ikuti mereka. Jangan kau percaya mereka. Ternyata memang dahsyat kalian ini. Benar-benar luar biasa kan. Terlatih benar-benar. Terdidik betul-betul. Benarlah kata Quran saya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya setan itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Apa sih? Yesus itu manusia mulia. Yesus tidak punya dosa sedikit pun. Yesus orang suci. Tidak pernah lisannya melukai orang. Tidak pernah perbuatannya menyakiti orang. Kenapa kau fitnah dia telah melakukan dosa sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Demi untuk nafsu kalian itu menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kapan sadarnya saudaraku ini? Dalil dipelintir sana, dipelintir sini. Kapan kalian bisa sehat? Tak ada Yesus itu dikutuk, tak ada. Yesus itu manusia suci. Tak tersentuh dia dengan keburukan. Sedikit pun dia tidak pernah melakukan dosa. Maka tidak pantas kemudian dia tereksekusi menjadi orang yang dikutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang dikutuk itu adalah yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang orang yang menerima suap untuk menyerahkan manusia orang benar untuk dibunuh. Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan Yesus orang benar ini untuk dibunuh? Siapa? Dialah yang digantung menggantikan kemudian Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Kita sudah nunggu berjam-jam. Rupa-rupanya yang muncul data bunuh diri. Ulangan 21, 22, 23 saking putus asanya dan malu. Mau ngapain ini? Ayat mana nih? Akhirnya diambil data itu. Dia pikir kita nggak tahu data sebelumnya dua-duanya. Ku bilang saudaraku, kami ini apologet Islam. Bukan mengkitabkan Bible, tapi kami paham Bible. Sedangkan pendeta pastor menikmati setiap bulan. Tapi mereka tidak mengajarkan sampai ke akar-akarnya tentang Bible itu. Tidak. Karena tidak ada kepentingannya untuk ngajarin Anda sampai ke situ. Kepentingan mereka yang kesejahteraan, kedamaian kalian, supaya kalian damai, supaya kalian kasih, itu ajanya. Tapi kalau mau sampai ke akar-akarnya untuk supaya kalian itu, oh tidak mungkin. Mustahil itu terjadi. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakoni malam ini terhadap saudaraku James. Mohon maaf bang kalau ada kata-kata saya yang berlebihan. Saya manusia biasa. Insya Allah ke depan saya akan lebih baik lagi, belajar lebih baik. Saya yang pasti aku minta maaf dengan segala kehormatan. Anda orang baik. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Dimaafkan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Begitu juga pada netizen yang ada di sini dan yang ada di YouTube. Kalau ada kata-kata saya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Saya belajar untuk lebih baik ke depannya. Masya Allah. Saya sadar itu keliru. Silakan diambil alih teman-teman muslim. Lanjutkan perjuangan. Saya nyimak sambil masak. Lanjut. Ya. Jadi tadi siapa namanya yang pergi itu? Dia sudah ngakui Tuhannya dikutuk oleh Allah. Itu sangat-sangat jujur tapi menyakitkan itu. Penjelasannya di data itu orang yang dikutuk oleh Elohim itu pasti orang bersalah memakan suap. Jadi Tuhannya itulah yang pemakan suap yang dikutuk oleh Elohim. Dia akui tadi itu. Itulah kesimpulan yang saya dengar. Mudah-mudahan Pak James Bond ini tidak menuhankan orang yang terkutuk di tiang salib. Yang terkutuk. Ya, ini izin nyapa dulu Bang Riyandi, Muslim Bapak Kristen Riyandi. Teman-teman yang di bawah yang belum follow akun Muslim yang di atas silakan follow. Bang Indra, syukron Bang Indra. Silakan di follow host sama narasumbernya. Bang Indra naik aja Bang Indra. Ngobrol-ngobrol Bang Indra. Ya, Bang Andi, Masya Allah, ini materi ini memang sangat berat ya ketika kita bahas lebih jauh dengan teman-teman Kristen. Izin sedikit menyampaikan sambil nunggu, tadi memang saya juga membahas tema ini, bahwa ajaran mana yang mengutuk Yesus. Ternyata berdasarkan data teman-teman Kristen akhirnya mengakui bahwa dalam ajarannya memang mereka itu mengutuk Yesus. Dan lebih parah lagi adalah yang mengutuk Yesus di situ mengambil dalil yang tertulis merujuk kepada Elohim, kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Artinya dalam ajaran mereka mengatakan Sang Pencipta mengutuk Yesus. Naudzubillahi min dzalik. Tadi si Peri Suwawa itu juga mengakui akhirnya demikian sampai akun kurungkan. Dan ada 3 Kristen yang lainnya. Begitu, luar biasa ini memang tema. Ya, mudah-mudahan Pak James Bond bisa menelaah diskusi kita ini. Kesimpulan Pak James Bond tanggapannya apa Pak tadi? Diskusi ini Pak.